Hukum alam itu hukum gini, Mas. Kita berangkat wujud apa, dan dikembalikan sebagai apa. Dirubah total. Makanya dengan kejadian seperti itu terjadinya kebangkitan spiritual, dan itu dimulai dari sejak tahun 2018, 2019 tambah banyak lagi, 2020 tambah banyak lagi, tambah benturan yang COVID itu semakin orang cenderung untuk menekuni apa yang ada di dalam diri. Jadi inner work itu adalah memahami sesuatu yang ada di dalam, tidak keluar gitu loh kan. Nah, sebenarnya kan ketika kita bisa mendalami sesuatu apa yang di dalam diri kita pada saat itu sebenarnya kita sedang memahami alam semesta ini. Karena apa? Raga dan tubuh segala unsur baik fisik dan fisik ataupun metafisik di dalam diri kita itu adalah penggambaran dari unsur semesta Allah, elemen semesta ini. Dan kinerjanya ketika kita bisa memahami, oh di dalam jantungku itu pergerakannya di sini, oh darahku itu begini, oh kandungan darahku itu ada apa aja, sistem kinerjanya bagaimana. Ketika kita bisa mampu menjadi inner work atau melakukan pekerjaan yang ada di dalam diri kita, kita mencari sesuatu yang mungkin sekiranya dipahami, akhirnya kita mengetahui, oh ternyata ketika kita sebelum mencapai yang namanya Tuhan itu, kita harus bisa mampu mendalami diri kita, gitu Mas. Jadi mau nek ngurdungo tok ngono ki ora tekan Mas sebenarnya. Hanya sebuah doa itu kan sebuah pengharapan. Iya Mas. Beda kalau dengan kita sebagai inner work itu kan kita mencari jati diri. Gitu. Jadi mencari siapakah diri saya. Gitu. Bagaimanakah diri saya? Akhirnya kita menemukan apa langkah-langkah yang sesuatu yang harus kita lakukan untuk kehidupan ini. Nah, akhirnya menemukan berbagai penemuan pengetahuan yang kita munculkan dari potensi yang ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Nah, ketika orang bisa mampu untuk itu, mereka akan mudah untuk menerima informasi dari yang ada di luar planet bumi ini. Karena pola pandangnya sudah universal, tidak terbatasi atau terpenjara yang namanya dogma dan doktrin itu tadi Mas. Makanya orang Jawa itu ilmunya ilmu fleksibel. Kenapa orang Jawa kebanyakan orang terbangkitkan spiritual lari pada ajaran-ajaran adiluhung tanah Jawi? Orangnya ajaran Jawa itu sifatnya tidak membatasi antara dengan misalkan kita menjadi orang istilah wong arane kejawen lah gitu kan. Kan tidak pernah ada suatu pemaksaan kan gitu kan, nggak pernah sifatnya orang Jawa itu menyalah-nyalahkan, sifatnya itu fleksibel gitu, luas. Ajaran Jawa itu mau begitu silahkan, asal apa yang kamu jalani itu baik kan gitu toh. Jadi memberikan kebebasan untuk orang itu agar bisa memahami bagaimana kehidupan ini, entah bagaimanapun caramu, asal itu menjadikan kamu baik, jalanilah. Itulah orang Jawa. Keunikan ajaran orang Jawa seperti itu. Kenapa? Makanya orang terbangkitan pada lari mungkin ke kejawen atau kapitayan yang disebut orang mengatakan kan gitu kan. Lah karena yaitu tadi ajaran-ajaran Jawa itu sifatnya luas dan gitu, tidak banyak larangan. Dan justru itu akan menjadikan tuntunan yang baik, karena orang Jawa itu mengajarkan tentang keluhuran. Luhur itu kan kemuliaan ya Mas. Dan mengajarkan tentang kehalusan di dalam kehidupan ini. Iya kan? Ketika pikiran kita halus, perasaan kita halus, otomatis tingkah laku kita juga halus. Ketika tingkah laku kita halus, berarti kan perbuatan kita baik. Ya kan? Nah itu karena orang Jawa itu mengetahui dengan benar bagaimana esensi dari sifat ketuhanan itu yang sebenarnya. Makanya tidak pernah orang Jawa itu selalu meributkan tentang istilahnya nggak ada keracuan di dalam kebenaran. Ibaratnya kan makanya di dalam semboyan Majapahit yang dibuat oleh Hayam Wuruk Tanhana ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makwa kan gitu kan. Nah artinya itu walaupun berbeda-beda tapi tidak ada kerancuan di dalam kebenaran. Jadi orang itu tidak berebut
berebut tentang kebenaran, tapi memberikan kebebasan untuk mencari kebenaran. Ya kan? Mau kamu jalan ke sana, asal kamu menemukan kebenaran, it's okay kan gitu. Kamu mau jalan ke sana, kalau itu kamu menemukan kebenaran, oke. Tetapi ajaran-ajaran yang istilahnya berkembang di zaman sekarang ini hanya itu tadi, mempersempit wawasan kita. Seharusnya kita itu bisa melangkah dengan luas dengan adanya kehidupan ini. Akhirnya kita kayak terpenjara, seakan-akan ketika kita keluar dari ajaran itu dianggap salah, dianggap itu orang yang berdosa, ya kan? Iya. Nah, makanya kita mulai kembali kepada ajaran yang namanya ajaran keluhuran tanah Jawi, kembali pada budi pekerti tanah Jawi, karena yaitu tadi pemikiran orang Jawa itu tidak sesempit seperti itu. Nah, makanya dulu Jawa itu di zaman masa kerajaan Majapahit, pemikirannya itu justru lebih luar biasa. Sekarang gini, Majapahit bisa menguasai dunia, ya kan? Dermaga dan kapal-kapal dari Majapahit itu menguasai dunia, ya kan? Makanya kan ada lagu nenek moyangku seorang pelaut, nah itu kan ada kan. Nah, leluhur kita dulu para pelaut yang menjelajahi dunia, nah gitu, sehebat itu. Nah, kenapa sekarang menjadi seperti ini? Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Kenapa gitu kan? Dan selama ini kita hanya terbawa dogma dan aturan yang dinamakan, kalau secara non fisiknya itu adalah doktrinisasi, ya kan? Secara fisiknya adalah perekonomian yang namanya kapitalisme itu tadi, politik ekonomi dan politik keagamaan. Di secara non fisiknya politik keagamaan lah, yang satunya politik perdagangan. Makanya dulu penjajahan itu awal mulanya dari orang yang berdagang menuju ke Nusantara, ya kan, tujuannya berdagang, ya kan. Lah secara fisiknya seperti itu, penjajahan yang secara fisik. Dulu kan dibilang Jawa bagian utara, daerah Gresik, daerah Pati, Wono, daerah Semarang, Cirebon, itu kan banyak orang pendatang dari luar Nusantara untuk berdagang di Nusantara, dan mereka juga belanja karena Nusantara itu penuh dengan rempah-rempah zaman dahulu kan. Banyak kekayaan dari Nusantara ini, beraneka ragam buah-buahan, makanan, jenis rempah-rempah yang tidak ada di negeri mereka, gitu mas. Nah, dari awal mula seperti itu, akhirnya tahu bahwa Nusantara atau Pulau Jawa ini begitu luar biasa, ibaratnya itu kayak surganya dunia, apa-apa ada, tersedia gitu loh mas, secara sumber daya alamnya gitu kan. Nah, akhirnya dengan politik itu menggunakan politik, pertama politik perdagangan, akhirnya membawa tentara-tentara itu yang secara penjajahan kayak Portugal, sampai Belanda, sampai Jepang kan gitu kan. Akhirnya itu yang satunya dari politik agama, gitu, penyebaran. Awalnya semua dari berdagang mas di situ, tapi mereka karena melihat Nusantara itu begitu sangat luar biasa dan bagaikan surganya dunia, ya akhirnya mereka berusaha untuk bagaimana menaklukkan tanah Jawa atau Nusantara. Nah, ini masih katanya dengan doktrin tadi mas, bahwa seiring berkembangnya iptek kan, jadi kita tiap hari bahwa teknologi tiap hari terus ada perubahan signifikan kan. Nah, apakah di masa depan nanti doktrin-doktrin agama itu akan ditundukkan oleh kemajuan iptek, dan bagaimana nanti ke depan agama itu nasibnya? Apakah nanti akan ditinggalkan oleh pengikutnya atau seperti apa? Kan suatu contoh, Jepang kan bisa membuat matahari buatan, ya kan? Karena dengan kecanggihan teknologi, ya. Itu bagaimana pandangan Mas Dimas? Hukum alam itu hukum gini mas, kita berangkat wujud apa dan dikembalikan sebagai apa, ibaratnya seperti itu.
ibaratnya lah ya itu kan analoginya. Nah dulu contoh ya ini untuk Nusantara ya, dulu mereka datang dari cara politik agama dan politik ekonomi perdagangan ya kan, itu kan perdagangan juga kan Mas, sampai sekarang berkembang perkembangannya juga seiring berjalan ya Mas, penguasaannya itu loh, dari kemajuan teknologi ya kan, teknologi ini apalagi tambah ini, akhirnya orang menjadi ketergantungan dengan teknologi itu kan, akhirnya timbul suatu pembodohan membuat orang itu cenderung untuk melakukan hal yang negatif, terlepas dari karena kenikmatan dunia gitu ya, timbul keserakahan, keangkaran, murkaan, itu secara politik perdagangan Mas, dari dulu kan gitu, berangkat dari politik perdagangan hingga sekarang kan masih kan ya kan, semakin pesat juga politik keagamaan itu juga semakin ke sini, agama itu tidak bisa menjadikan baik, malah menjadikan, tahu sendiri kan keadaan sekarang bagaimana ya Mas, perang dunia gara-gara agama, wilayah, perdagangan ya semua gue tak mulek nih Mas, karena manusia itu sudah kehilangan jati dirinya ketergantungan dengan sesuatu yang ada. Yang pertama doktrin ya toh, keduanya adalah politik perdagangan, akhirnya timbul suatu imperialisme dan akhirnya menyebabkan kapitalisme Mas. Oke, kita lanjutkan Mas. Indonesia ini kan negara besar kan, sumber daya alamnya kan juga berlimpah, surganya dunia ya kan, surganya dunia iya. Dan kenapa kita ini masih aja dari dulu menjadi negara berkembang ya kan, kalah dengan negara-negara tetangga kan, mulai dari teknologi ya kan, dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan banyaknya agama ya kan, kepercayaan yang ada di negara kita ini sehingga mengakibatkan bahwa negara kita itu ketinggalan jauh dengan negara-negara lain, padahal kita ini termasuk negara berlimpah ya kan, kekayaan alam banyak. Mas Tinus sendiri mengatakan bahwa Indonesia surganya dunia. Ini gimana pandangan Mas Tinus? Alurnya ya Mas ya, yaitu tadi alurnya itu pertama orang berdagang di Nusantara, bahkan orang mereka mencari bahan-bahan makanan, kebutuhan kehidupan yang ada di Nusantara yang tidak ada di negerinya. Awalnya seperti itu ya Pak. Nah dikarenakan mengetahui begitu luar biasanya sumber daya alam yang dimiliki oleh Nusantara, khususnya tanah Jawa juga, mereka berpemikiran untuk berusaha menguasai tempat wilayah yang dimiliki oleh Nusantara ini. Nah akhirnya mereka mempunyai siasat, yaitu dengan politik adu domba ya Mas, dari kekuasaan kerajaan yang ada di Nusantara, yang menjadi incaran utama adalah kerajaan Majapahit, karena mereka itu punya taktik juga Mas, karena orang Jawa itu benar dia, mereka itu memang karena sejak keruntuhan